Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Terima kasih kalau Engkau masih memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini. Tuhan, bersama-sama dengan anak-anak kami yang ada di unit SMA, kami akan mempersiapkan diri untuk penilaian tengah semester. Kiranya Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan ini dapat menguatkan setiap kami semua, khususnya anak-anak kami yang akan mengikuti ujian. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini bertema berlari dengan tujuan. Saya akan bacakan nats firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26 bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang pelari, dia pasti berlari dengan tujuan. Tujuannya adalah mencapai garis finish atau memenangkan pertandingan yang sedang dijalaninya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, prinsip ini sangat penting bagi seorang pelari. Run and run, so you will not left behind. Teruslah berlari agar engkau tidak tertinggal di belakang. Ingat saudara-saudariku, waktu yang Tuhan percayakan bagi kita tidak banyak. Sangat-sangat terbatas hidup yang kita jalani. Sementara waktu itu terus berjalan tanpa henti. Ada beberapa orang yang ditanya, kapan kamu jadi orang yang dewasa? Kapan kamu akan menjadi orang yang rajin? Lalu dia menjawab, ada waktunya. Saat waktu yang tepat tiba, pasti aku akan menjadi dewasa. Dan aku akan menjadi seorang anak yang rajin. Berhenti menunggu waktu yang tepat untuk berubah, saudara-saudari. Mengapa? Karena waktu tidak akan pernah menunggumu. Aduh, jangan dulu, aku masih ngantuk. Jangan dulu bergerak. Nggak bisa, saudara-saudari. Waktu tidak akan menunggumu. Dia akan terus berjalan dan terus berjalan. Maka berlarilah begitu rupa. Arti berlari begitu rupa dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu mengerahkan sekuat tenaga. Enggak setengah-setengah, total, maksimal, berjuang sebaik mungkin. Itulah arti berlari begitu rupa. Gunakan seluruh eksistensi yang ada padamu, gunakan seluruh kekuatan yang ada padamu untuk engkau berlari dengan baik begitu rupa di dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudari, biasanya para pemenang dalam pertandingan itu adalah orang-orang yang fokus dan dapat menguasai dirinya agar dapat dengan stamina yang kuat bertanding dengan maksimal. Firman Tuhan yang menjadi nats kita hari ini juga menekankan bahwa untuk memenangkan kehidupan ini adalah harus menguasai diri dalam segala hal. Garis bawahi dalam segala hal. Apapun itu yang bisa menggoyahkan kita, yang bisa melemahkan kita dan menurunkan kualitas kita, tinggalkan itu, saudara-saudari. Saudara-saudari, penilaian tengah semester akan dimulai. Ini adalah salah satu kesempatan untuk bertanding dengan maksimal di dalam kehidupanmu yang akan mengikuti PTS kali ini. Fakta saat ini, pendidikan yang saudara-saudari jalani semakin berat anak-anak. Sangat berat, terlebih lagi di masa pandemi. Kita yang tadinya dapat bertatap muka, kita yang tadi bisa ujian secara bertemu, tetapi sekarang harus secara online.
Ya, ini sangat sulit. Namun fakta yang ada, yang perlu kita tahu dan sangat penting kita ketahui, di tengah beratnya pendidikan, bahkan di tengah pandemi, ada anak-anak yang berhasil untuk memenangkan kompetisi dalam pendidikan. Kita dapat lihat ya di slide kita, ada 2 orang anak yang memperoleh medali yang sangat banyak di masa pandemi. Di tengah-tengah kesulitan, mereka dapat memenangkan pertandingan di dalam hidup mereka. Pertanyaannya, lalu kamu ada di mana? Ketika ada banyak orang mengukir prestasi, ketika ada banyak orang mengukir sejarah dengan medali yang dipersembahkan di dalam kehidupannya, kamu ada di mana? Apakah di garis yang sama dengan para pemenang, atau masih tertinggal jauh di belakang? Ini perenungan yang sangat penting kita renungkan di dalam kehidupan kita. Pesan firman Tuhan hari ini bagi kita, milikilah tujuan hidup yang jelas. Ketika engkau berlari untuk meraih sesuatu, engkau harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga engkau tidak sembarangan dalam bertindak dan menjalani tiap babak di dalam kehidupanmu. Seperti dalam firman Tuhan yang dibaca, engkau tidak sembarangan memukul. Ini artinya bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan cermat dan hati-hati untuk sebuah hasil yang maksimal. Saudara-saudariku, mari hayati, mengapa aku ada di sini? Pastikan karena ada tujuan yang akan aku capai saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, bagi tiap orang yang berlari dengan baik dan dapat menguasai diri dalam segala hal di dalam hidup ini, Tuhan katakan tersedia mahkota yang abadi. Bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota yang abadi. So, mari berlari begitu rupa. Fokus, dan fokus mengejar setiap ketinggalan yang kita alami. Jangan lagi santai dalam hidup ini. Karena ketika engkau santai dan terlena, engkau akan semakin tertinggal jauh. Milikilah self-control atau penguasaan diri. Engkau tahu kapan harus makan? Engkau tahu kapan harus berjuang keras dalam belajar? Jawabannya adalah inilah saatnya. Tidak dapat lagi ditunda bahwa kita harus berjuang keras dalam mengukir prestasi kita. Maka saudara-saudari, selesaikanlah dan menangkanlah PTS khusus untuk kelas 10 dan 11 dan juga US untuk yang kelas 12. Niscaya engkau akan menerima 2 hadiah sekaligus, mahkota di dunia ini dan juga mahkota di sorga, yakni mahkota abadi yang akan dipersembahkan kepadamu. Maka muliakanlah Tuhan dengan perjuanganmu. Dia akan selalu ada di pihakmu, akan membawa engkau pada tujuan yang engkau rencanakan dan juga pada kemenangan yang telah disediakan Tuhan bagimu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan di mana kami telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya di dalam mencapai tujuan hidup kami tidak sendiri. Dan khususnya Tuhan, bagi anak-anak kami yang akan mengikuti PTS dan US, biarlah Tuhan terus memberikan motivasi kepada mereka, agar mereka tidak santai tetapi mereka berlari pada tujuan, sehingga mereka dapat menyelesaikan pertandingan mereka lewat ujian yang harus mereka ikuti bersama-sama dengan Tuhan, dan mereka akan beroleh kemenangan. Tuhan, pelihara mereka dalam kesehatan, berkati mereka dalam tiap persiapan yang mereka lakukan, bahkan berkatilah tiap perangkat yang digunakan, bahkan alat-alat yang akan digunakan, sehingga benar-benar PTS dan US dapat dijalani dengan baik tanpa kendala suatu apapun. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk mahkota abadi yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya kami akan menerimanya. Karena itu kami mau fokus dan kami menguasai diri kami dalam segala hal.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Rohul Kudus, kiranya menyertai, memberkati, menguatkan, bahkan membuat engkau berhasil dalam tiap ujian yang akan engkau tempuh, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.